Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endio Agus Reza Putra, NPM 2041040260 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen Bunda Rahmitasari, MPDI. Yang pertama, musuh utama dalam kepenulisan karya ilmiah adalah plagiasi. Jelaskan pendapat Anda mengenai tindakan plagiasi dan bagaimana semestinya Anda sebagai mahasiswa bersikap dalam menanggapinya. Pendapat saya sebagai mahasiswa tentang plagiasi adalah hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena dengan kata lain kita mencuri karya milik orang lain di dunia pendidikan. Pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman berat. Tindakan ini mencoreng dan memburamkan dunia akademis, bahkan bisa disebut kejahatan intelektual sebagai pada saat kita menuliskan kembali kalimat orang lain. Akan lebih bijak jika kita mencantumkan sumber yang menjadi referensi kita dengan jelas, atau kita bisa menggunakan informasi yang berupa fakta umum. 2. Jelaskan tahap-tahap persiapan penulisan karangan ilmiah. Secara umum, tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam menyusun karangan ilmiah dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Tahap persiapan adalah tahap awal yang perlu dilakukan dalam menulis karangan ilmiah. Tahap ini terdiri dari memilih topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan topik yang dipilih sebagai topik yang menarik dan diketahui oleh penulis. 2. Tahap kedua dalam menulis karangan ilmiah adalah pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu media dan lapangan. Data yang diperlukan dapat diperoleh dari media antara lain buku, koran, majalah, internet, ataupun media yang lain. Selain itu, data juga dapat diperoleh langsung di dalam lapangan. 3. Pengorganisasian atau pengonsepan. Data yang telah kita peroleh dibagi berdasarkan jenis sifat atau bentuk. Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan penganalisian data dengan menggunakan teknik yang diperlukan. 4. Tahap keempat adalah pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap konsep yang saling bertentangan maupun yang berulang-ulang. 5. Tahap terakhir dalam menyusun karangan ilmiah adalah penyajian. Dalam penyajian, karangan ilmiah haruslah diperhatikan dari segi bahasa dan bentuk penyajian. Yang ketiga, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk diri penulis, pembaca, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Jelaskan apa saja manfaat menurut pendapat Anda. Saya sebagai mahasiswa dapat mengetahui memahami konsep dasar penulis karya ilmiah, dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis dan ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah, dapat mengetahui, memahami, dan mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karangan ilmiah dan unsur-unsurnya, mengetahui, memahami, dan menguasai tentang kajian keputusan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karangan ilmiah, mengetahui, memahami, dan menguasai cara menyajikan tabel grafik beserta petunjuk pembuatan tabel, dapat memahami dan menguasai pembuatan blok grafi, summary, dan indeks. Soal yang keempat, jelaskan sifat bahasa yang unik sekaligus universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, semua bahasa mempunyai bunyi, vokal, dan konsonan. Setiap bahasa mempunyai satuan-satuan yang bermakna, baik berupa leksikon, frase, klaus, kalimat, dan wacana. Soal yang kelima,
Dari bahasa manakah bahasa Indonesia berasal? Asal bahasa Indonesia, Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1945 di Medan menyatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari masa bahasa Melayu. 6. Jelaskan fungsi bahasa sebagai bahasa pemersatu. Jawabannya, fungsi bahasa persatuan bahasa sebagai pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antara golongan sara. Bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, fungsi pemersatu ini heterogenitas atau kebinekaan sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 7. Jelaskan makna dari peribahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. 1. Makna pertama. Bahasa Indonesia menandakan seseorang berasal dari negara Indonesia. Berbahasa Arab menunjukkan seseorang berasal dari negara Arab, dan seterusnya. Yang maksudnya, bahasa yang digunakan menunjukkan asal seseorang. Inilah makna pertama. 2. Makna kedua, bahasa menunjukkan jati diri seseorang. Maksudnya, bahasa menampakkan pola pikir, kebiasaan, sifat khusus, atau kecerdasan seseorang. Inilah mengapa seseorang bisa membaca bagaimana level berpikir orang hanya dari cara orang menggunakan bahasa. Makna yang kedua, ini berhubungan dengan tata bahasa dan erat kaitannya dengan ketertiban memegang kaidah bahasa. 8. Menurut saya melihat dulu kondisi dan posisi bagaimana, karena bahasa baik dan benar tidak hanya harus baik dan benar, tapi juga harus memperhatikan situasi dan kondisi, serta resmi atau tidaknya keadaan tersebut. Resmi tidak boleh, artinya tidak mempunyai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi berhadapan dengan orang yang terhormat. Apabila sedang di posisi santai, sedangkan di forum yang bermain-main atau yang lainnya, itu wajar-wajar saja, asal jangan lewat batas. Dan penggunaan bahasa itu juga menggunakan mimik, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana intonasi dan kejelasan maksud dari kata-kata tersebut. Menurut saya, berbahasa berkaitan dengan norma adat dan budaya itu tidak ada, tapi lebih ke ragam. Bahasa yang gaul yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang menggunakan kata yang tidak baku. 9. Apa perbedaan bahasa lisan dan tulis? Bahasa lisan adalah bahasa yang dikaitkan seseorang kepada orang lain, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang ditulis oleh seseorang di atas kertas atau buku dan dibaca oleh orang lain. 10. Kebangkaan kalimat topik berikut ini menjanji santun paragraf dan menggunakan tanda baca yang tepat. Perkembangan teknologi komunikasi telah merevolusi rutinitas serta telah mengubah setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam berkomunikasi maupun dalam belajar dan dalam bersosialisasi. Adapun dampak positif dan teknologi komunikasi ini yakni dapat menghemat waktu, menyederhanakan komunikasi, dan membuat lebih dinamis. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pendidikan yang amat mendasar dan strategis, karena masa usia dini merupakan masa emas dan menjadi fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Segitulah penyampaian dari saya, semoga benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.